Mulai, Pak. Oke, teman-teman. Udah kenal sama saya? Nama saya Nursyandi Dharma Putra, dan di situ yang muter Meratua Putra Pratede. Kami berdua akan menceritakan tentang sebuah kisah dari Sumatera Barat, cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ibu tua dengan anaknya yang bernama Malin Kundang. Ayah Malin Kundang sudah merantau dari dia lahir. Jadi ibunya lah yang mempunyai tugas menghidupi keluarganya. Suatu hari, ketika ibu Malin Kundang sedang membawa kayu rotan, Malin Kundang berkata kepada dia, "Ibu, saya ingin mencari uang di negeri seberang. Izinkanlah saya, Ibu." Lalu ibu Malin Kundang pun berkata pada Malin Kundang, "Anakku, janganlah kau pergi ke negeri seberang. Ayahmu dari dulu tidak kembali-kembali. Ibu takut, nak. Ibu takut," kata ibunya. Namun Malin Kundang pun tetap berusaha. "Ibu, pokoknya aku mau pergi ke sana. Kalau enggak, kita putus jadi anak sama ibu." Begitulah kata Malin Kundang. Lalu ibunya tidak ada pilihan lain. "Baiklah anakku, aku akan mengizinkan engkau pergi ke negeri seberang. Tetapi ingatlah engkau, jangan lupa pada ibumu sendiri, nak. Kembalilah, jangan seperti ayahmu." Kemudian Malin Kundang pun pergi membawa bekal menuju pelabuhan. Sebelum Malin Kundang naik ke kapal 7B, ia ditanya oleh nakodanya, "Selamat datang di kapal 7B. Silakan sebutkan tiket masuknya, seberapa gregetkah kamu?" Malin Kundang pun berkata, "Kemarin gue nengok singa, terus makan wortel, bro." Sudah Malin Kundang naik di kapal 7B, dia mempelajari banyak hal tentang pelayaran, pertanian dari nakodanya. Suatu hari, kapal 7B yang ditumpangi Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Banyak orang yang meninggal, tewas, putus kakinya, putus tangannya karena disiksa oleh para bajak laut. Tapi untungnya Malin Kundang selamat dengan cara pancing, bersembunyi di belakang tong yang ditutupi kayu. Kemudian tak sangkanya juga badai menerpa kapal 7B. Akhirnya kapal itu tenggelam dan Malin Kundang bersama awak-awak lainnya yang belum mati terdampar di suatu pulau. Malin Kundang pingsan tanpa ada harapan selama 2 hari berturut-turut. Sewaktu dia bangun, dia mencari sebuah desa terdekat dari pantai. Di sana, ia dirawat dengan baik, diberi makan, diberi minum, hingga diberi perawatan yang baik. Hingga di sana, dia bekerja hingga mendapatkan harta yang sangat banyak. Kemudian dia mempersunting suatu gadis untuk menjadi istrinya. Kemudian mereka pun naik ke kapal untuk berlayar. Kapal Malin Kundang sudah dipenuhi dengan berbagai fasilitas mewah. Baju mereka terbuat dari emas, perak, memakai pedang bersenjatakan emas. Banyak sekali perhiasan mereka.
Suatu hari mereka pun berlabuh di pulau itu. Mande, kakak sepupu Malin Kundang, mendengar bahwa berita Malin Kundang berlabuh di pelayaran. Mande memberitahu pada ibu Malin Kundang. Ibu, Malin Kundang telah kembali, ibu. Ada apa, anakku? Aku ini sudah tua, tak bisa berlari. Lalu Mande mengatakan, ibu, Malin Kundang itu sudah kembali. Ayolah cepat dikit ibu, mari kita ke pelabuhan, kata Mande. Kemudian ibu Malin Kundang dan Mande pergi ke pelabuhan. Di sana ibunya Malin Kundang melihat ada 2 orang pemuda dan 1 orang gadis yang berpakaian mewah, berkilau-kilauan seperti miliuner pada zaman sekarang. Ibunya pun berkata pada Malin Kundang, Malin, itukah kamu anakku? Lalu ibunya Malin Kundang melihat ada bekas luka di tangan kanan anak tersebut, dan ia semakin yakin bahwa itu adalah anaknya Malin Kundang. Kemudian ibunya berbicara pada Malin Kundang, Malin, itukah kamu nak? Aku ini ibumu. Aku ini ibumu nak. Aku ini ibumu. Sampai berkali-kali ia mengatakan pada Malin Kundang. Tapi saking malunya Malin Kundang juga ketahuan bahwa ibunya adalah pengemis yang berpakaian compang-camping di hadapan istrinya, ia tidak mau. Maka ia membentak ibunya semakin sampai mendorong. Hei wanita tua, kamu bukan ibuku. Kau hanya pengemis yang ingin hartaku, kata Malin Kundang sambil mendorong perempuan itu terjatuh dari kapal mewahnya. Ibu Malin Kundang tak bisa berdiri akibat sakit hati karena didorong oleh Malin Kundang. Kemudian Mande pun berkata, Malin, kurang ajar sekali kau saudaraku. Ini ibu kita, bukan hanya ibuku. Ini ibumu juga, Malin. Kenapa kalian dorong? Nangis hati ibu ini. Kemudian Malin Kundang pun berkata, kamu itu bukan siapa-siapa dibanding aku. Aku ini orang kaya, enggak saya kamu, orang miskin. Saking lantangnya begitu, ibu Malin Kundang berdiri. Ya Tuhan, kutuklah anakku ini. Kemudian Malin Kundang membentak lagi ibunya. Kamu, gak usah kutuk aku, kutuk juga kau. Saking katanya Malin Kundang begitu. Kemudian ibu Malin Kundang pun berkata, apa? Kamu gak anggap aku sebagai ibumu? Kukutuk kau menjadi tai. Kemudian dewa pun mencambar petirnya ke Malin Kundang. Car! Burung Malin Kundang berubah menjadi tai yang berwarna coklat-coklat kekuningan. Ibunya menyentuhnya. Nggak jadi. Dewa, kembalikanlah anakku. Dewa pun mengembalikan Malin Kundang ke wujud semulanya. Aduh, bebas akhirnya, encok pinggangku. Kemudian ibu Malin Kundang berkata lagi, Malin Kundang, anakku yang durhaka, kukutuk kau menjadi batu. Kutuk sekali Malin Kundang. Lama-kelamaan badai pun menerjang tubuh Malin Kundang yang akhirnya perlahan-lahan menjadi batu karang di tepi kapal pantai itu. Kemudian kapal Malin Kundang tersambar oleh petir-petir yang menyangga dari badan kapal itu, hingga kapalnya terbelah 2. Malin Kundang menjadi batu dan istrinya berubah menjadikan teri yang berseluncuran di dekat batu Malin Kundang. Ya teman-teman, itulah cerita dari saya dan Nora Tua. Amal yang kita bisa petik dari cerita yang saya bacakan ini adalah jangan durhaka pada ibu,
Karena ibulah yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita sampai saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Adakah saran untuk penampilan saya?